Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2 want to present our topic by the title Submission. So I'm Rehana Inezlah want to explain about definition and the background of this program. Submission and immersion are alternatives to the bilingual education program. Submission is the sink or swim method to the learning second language. Jadi, submersion adalah metode tenggelam atau berenang untuk mempelajari bahasa kedua. Dalam artian, siswa yang telah menguasai bahasa secara alami, yaitu tutur katanya bahasa Inggris aslinya, dan mereka yang belajar bahasa yang sama, yaitu second language-nya adalah bahasa Inggris, ditempatkan di dalam lingkungan belajar yang sama dan diminta untuk belajar sebanyak mungkin. Maksud dari tenggelam dan berenang di sini adalah anak-anak yang lambat menguasai atau beradaptasi di lingkungan akan tenggelam, dan yang berenang di sini anak-anak yang mudah dalam beradaptasi di lingkungan. Jadi mungkin ada keuntungan dan ada kerugian juga di dalam program ini. Beda dengan immersion itu menggunakan bahasa Inggris cuma di media pengantar saja di kelas gitu. Sedangkan di submission itu kebanyakannya dalam kelas itu menggunakan bahasa Inggris, penyampaian materinya juga menggunakan bahasa Inggris, jadi mungkin agak susah bagi anak-anak yang telat atau susah dalam beradaptasi di lingkungan sekolah. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadri Izatu Awani. Now I want to explain about strength of program. Sorry, I spoke by Indonesian. Jadi kekuatan dari program submersion ini siswa yang berbicara dalam bahasa lain atau bahasa asing gitu. Dalam bahasa yang bukan bahasa ibu atau mother tongue-nya atau first language-nya. Itu lebih cepat bisa belajar menggunakan bahasa Inggris atau bilingual dalam pembelajaran gitu, karena pastinya di dalam kelas murid tersebut mereka lebih banyak berinteraksi dengan menggunakan bahasa lain atau second language daripada first language-nya, karena kan di sini mereka tuh belajar di kelas bilingual kan. Misalnya seperti ini, first language murid tersebut tuh bahasa Indonesia dan second language-nya itu bahasa Inggris. Dan di sini menurut saya sendiri, siswa yang menggunakan bahasa asing atau memakai bahasa Inggris untuk menggunakan second language untuk belajar bahasa Inggris itu tuh lebih cepat gitu, lebih cepat bisa belajarnya, dikarenakan ya pastinya dia sudah terbiasa dengan lingkungannya yang memakai second language tersebut gitu. Atau juga dia sudah terbiasa gitu berbicara dan berinteraksi dengan menggunakan second language-nya pada teman-temannya gitu. Itu menurut saya. Maaf kalau ada yang kurang karena mungkin hanya ini dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama saya Maghfirah. I will continue with the next material, namely the weakness of the program submersion, yaitu kelemahan dari program submersion. What is the impact on learners? Nah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kelemahan dari program submersion ini. Dikarenakan siswa mungkin merasa bahwa dirinya terinferior secara intelektual dari teman-temannya yang lain. Dan mungkin they might also be less motivated and have a low self-esteem as well as frustration and anxiety. Mereka juga kurang termotivasi dan mereka juga kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri.
suppression, di mana bahasa kedua akan menjadi bahasa utama bagi si pembelajaran. Dan yang kedua yaitu rendahnya tingkat prestasi akademik. Dan yang ketiga yaitu lack of parent support due to language to restricted province level, yaitu kurangnya dukungan dari orang tua karena tingkat kemahiran mereka yang terbatas. Adapun negatif emotional impact language denial means denial of learned belief, custom, religion. Ada dua tingkat. Yang pertama yaitu tingkat percaya diri yang rendah. Mereka kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu kekurangan sosial ataupun mereka kurang berinteraksi antara sesama. Baik, cukup di sini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aida Safitri. Terima kasih. Baiklah, nama saya Aida Safitri. Di sini saya akan memberikan contoh dari program submersion. Contoh dari metode submersion ini adalah ketika guru menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan guru tersebut tidak menyadari bahwa ada siswa Spanyol di dalam kelas tersebut. Siswa Spanyol dibiarkan berjuang sendiri dan dengan cepat belajar bahasa atau dia gagal di dalam kelas tersebut. Maksud siswa Spanyol di sini merupakan siswa yang sedang dalam proses mempelajari bahasa Inggris. Dia bukan orang yang menguasai bahasa Inggris secara alami. Dan dia ditempatkan di dalam kelas yang sama dengan orang yang telah menguasai bahasa Inggris. Dan siswa tersebut dituntut untuk bisa berbahasa sama seperti teman-temannya. Atau jika tidak, dia gagal di dalam kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nabila Indonesia Putri. Saya akan mewakilkan teman-teman grup saya buat menyampaikan evaluasi dan opini kami tentang program submersion. In our opinion about this program is that the submersion program is an alternative that has weak strength compared to immersion. Basically, the word submersion is a synonym of the word immersion. Jadi program ini bisa juga disebut sebagai drawing and swimming, di mana anak-anak yang tidak bisa atau tidak fasih berbahasa Inggris harus bisa berbahasa Inggris. Maksudnya drawing and swimming di sini itu tempat mereka belajar lebih dalam lagi bahasa Inggris mereka dalam satu kelas. Jadi mereka dipaksa berbahasa Inggris di dalam kelas tersebut, yang dimana anak-anak di dalam kelas tersebut tidak semua bisa atau fasih berbahasa Inggris, apalagi pada sekolah-sekolah yang memiliki siswa dari berbagai negara. Dan pendapat kami tentang contoh yang telah diberikan sebelumnya, mungkin sekolah-sekolah di Amerika yang sebagian besar anaknya itu bisa atau fasih berbahasa Inggris, sehingga anak-anak yang belum lancar berbahasa Inggris, dengan kemungkinan besar program ini membuat anak-anak yang berbahasa Inggrisnya tidak lancar lebih memahami atau berbicara bahasa Inggris lebih cepat, meskipun mereka akan kesulitan mencerna materi yang disampaikan oleh gurunya, tetapi lambat laun mereka akan terbiasa dengan penggunaan bahasa Inggris tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.